Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana gua berbincang dengan tamu sambil main catur, sambil ngomongin politik. Ini adalah bagian dari rangkaian promosi Mens Rea Stand Up Comedy Special, konser tunggal komedi gua yang ke-10 yang dilakukan di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus. Kalau semua lancar, ini akan jadi acara komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara di depan 10.000 penonton. Ngomongin 100% politik, makanya konten politik juga. Kalau menonton, silakan sikat tiketnya di mensrea.id. Beberapa kategori tiket sudah habis. Ada tiket live streaming juga bisa dibeli di mensrea.id. Dan ada diskon Rp100.000. Syarat dan ketentuan cek aja di website mensrea.id. Kali ini di depan gue, dari episode pertama Skakmat, beliau sudah diminta, sudah dihubungi, tapi beliau bisa dimaklumi punya jadwal yang begitu padat, tapi karena saya juga cukup persisten untuk gosok-gosok, akhirnya hadir juga Bang Rocky Gerung. Selamat datang. Iya, sorry karena episode pertama gue belum punya Mens Rea. Niat berbuat jahat belum ada. Kalau sekarang udah kebentuk. Kalau sekarang udah tinggal minta maaf karena banyak perbuatan jahat. Tapi jangan dimaafin supaya gue bisa ulang-ulang terus. Waduh. Nah, kali ini bersama dengan gue punya banyak sekali yang pengen diobrolin. Ini sederhana aja Bang. Pertanyaan pertama gue akan keluar di langkah catur pertama ketika permainan selesai, antara karena remis atau gue resign atau ada yang menang, ada yang kalah. Gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Abang mau hitam mau putih silakan. Ya udah hitam di depan gue deh. Baik, silakan. Kita siapin. Ini juga cuma untuk nandain ya Bang. Gimana? Ini kayak gini-gini cuma untuk ngingetin aja. Yes. Kadang-kadang habis ngobrol tuh suka lupa siapa yang terakhir kali main gitu. Nah, sambil ngumpulin ini gue mau memastikan 40 tahun lalu gue main catur nih. Nah, biasanya gini-gini terus tiba-tiba ngalahin gue dalam 4 langkah nih. Bang Rocky, gue penasaran. Lu tuh udah ngelihat materi stand up gue yang impersonate lu belum? Enggak, belum. Siapa itu? Apa tuh? Enggak, gue belum pernah. Gue diserang sama fans lu, Bang. Hah? Diserang sama fans lu. Karena dia gak menghina. Padahal gue gak menghina, Bang. Gue cuman impersonate aja. Jadi gue ada joke tentang Ahok ngobrol sama Rocky Gerung. Ahok ngobrol sama gue? Ahok dan Rocky Gerung kan, ini kan dua-duanya kan cara ngomongnya tuh khas banget. Terus gue impersonate lu. Apa? Intinya apa tuh? Ya, gue bilang Ahok ini... Dungu? Ada istilah dungu juga. Enggak, Ahok yang dungu. Enggak tahu. Emang menurut Bapak Ahok dungu? Ya dungu lah. Lucu bener. Dia teman baik gue, sering gue dungu-dunguin. Oh gitu. Dia selalu ngaku dia murid gue tuh. Nah, kalau Jokowi didungu-dunguin teman baik juga? Enggak, Jokowi itu nggak ngerti apa tuh dungu tuh, karena itu dia nggak pernah komentar tuh. Dia langsung lapor, nggak komentar. Oh gitu. Tengah kuda sini ya. Kuda sini Bang, maaf. Oh ya lupa gue. Betul, itu nanti menteri. Ya. Ini menteri yang mana nih? Yang ini ya? Raja di sini, maaf. Set, ini di sini ketukar set. Oke. Yang di reshuffle siapa? Oh. Belum apa-apa udah begitu banyak analogi terjadi oleh Bang Rocky Gerung. Ini cadangan satu lagi di sini. Oke. Oh yes. Ya, oke. Gua akan keluarkan langkah pertama, nanti langkah pertama gue juga diikut sertai dengan pertanyaan pertama. Oke. Ini langkah pertama gue dan pertanyaannya adalah, menurut Bang Rocky Gerung, apakah yang dimaksud dengan negara gagal? Dan mungkin bukan konteks failed state akademis ya, Bang ya, bukan kayak kehilangan teritorinya dan segala macam ya. Negara gagal tuh definisinya apa kalau dari secara sentimen masyarakat, karena tudingannya banyak. Oke, negara itu gagal kalau dia tidak bisa mengantisipasi langkah pertama dari keadaan ekonomi. Kegagalan negara itu selalu berhubungan dengan kondisi ekonomi. Secara normal begitu. Tetapi ada masalah lain, yaitu tidak mampu memanage krisis. Itu namanya negara gagal. Padahal krisis itu kan sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan tuh. Dia nggak mampu mengelola krisis, artinya dia bukan leader, dia dealer. Yes, kalau dealer kan mau cari untung aja kan. Kalau leader, dia bahkan mau bertaruh dalam soal-soal yang penuh risiko. Gitu. Nah, langkah kedua lu. Termasuk pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan gue sebenarnya di awal kan Bang Rocky kan bilang soal ekonomi. Yes. Termasuk ketidakmampuan untuk menyediakan lapangan kerja. Ya itu. Kan dasarnya dia disebut gagal kalau sebagian besar rakyat tidak merasakan akibat dari kebijakan. Nih, ya nggak bisa merasakan manfaat dari kebijakan. Yes.
Cuman di situ intinya kan. Iya. Kan kita mulai istilah failed state itu dimulai di kawasan Afrika. Sumber dayanya berlebih, sumber manusianya itu kurang, maka dia ditipu. Misalnya Zaire. Zaire dulu itu jajahan Belgia. Karena gue belajar hubungan internasional, gue jadi ingat. Belgia itu menjajah Zaire karena dia punya kobalt apa-apa itu ya, bahan baku yang hanya ada di dia tuh. Satu waktu Zaire ini bikin gagah-gagahan, dia bikin gue ingat-ingat ya, pertandingan tinju dunia. Kalau nggak salah George Foreman main di situ. Alden Foreman. Alden Foreman itu kan ya, betul. Kinshasa kan benar tuh. Zaire. Nah, akibatnya apa? Dia bangkrut karena dia biayai pertandingan itu memakai APBN. Jadi dia gagal justru karena sok jago gitu. Dia belum pantas untuk bikin pertandingan tingkat dunia tuh. Itu. Ini contoh aja tuh. Demikian sebaliknya tuh negara-negara yang dianggap kurang punya sumber daya alam tetapi sumber daya manusianya tinggi, dia nggak pernah gagal. Jepang misalnya tuh. Jepang itu seluruh pulaunya itu nggak ada apa-apa, tetapi dia mampu berinovasi tuh. Itu bedanya tuh. Nah, Indonesia itu dua-duanya tuh. Dua-duanya itu apa? Iya. Tidak mampu berinovasi dan gagal untuk membagian rakyat. Tapi ini gua ngomong 10 tahun yang lalu ya. Bukan yang sekarang. Ya, kalau yang sekarang? Yang sekarang berupaya. Yang sekarang berupaya? Ya berupaya, gue kasih langkah 2 loh. Belum. Kan gue juga belum jalan. Ntar dulu dong, santai dong. Buru-buru banget jadi orang. Tuh. Wah itu kuda putih masuk di berapa tuh? A, B, C 3 ya. C3 itu kuda putih itu kudanya Prabowo. Ya Prabowo paling suka pakai kuda putih. Prabowo suka pakai kuda. Menurut Bang Rocky Gerung, pemerintah yang sekarang berusaha? Ya dia berusaha. Kan Prabowo berusaha menjanjikan bahwa polisi dia di bidang ekonomi itu harus langsung tiba di piring mak-mak. Karena itu dia bikin koperasi. Karena itu dia bikin makan siang gratis. Karena itu dia upayakan supaya ketahanan pangan itu dimulai dari persiapan di bawah. Bahkan polisi disuruh tanam jagung. Jadi terlihat bahwa memang ada keinginan untuk menghasilkan kemakmuran secepat-cepatnya. Jokowi bikin infrastruktur. Infrastruktur kan 20-30 tahun lagi baru bisa terlihat hasilnya kan. Atau bisa balik modal. Bahkan siapa? Faisal Basri bikin analisis itu 75 tahun, 150 tahun lagi baru balik itu apa namanya? Usahanya Pak Jokowi untuk Iya, kereta cepat itu kan. 75 tahun. Yes. Okay. Jadi menurut Bang Rocky Gerung, setidaknya dari aspek perekonomian, dampak dari Pak Prabowo ingin sampaikan udah kelihatan sekarang. Kelihatan karena Presiden Prabowo kelihatannya memaksudkan diri untuk diingat sebagai pemula kembalinya sistem sosial ekonomi yang basisnya sosialisme. Jadi dia akan ambil kebijakan populis. Tapi ada masalah memang. Semua kebijakan populis itu boros anggaran. Nah sekarang dihitung. Mana yang lebih utama didahulukan? Tuh makan siang bergizi atau bangun 3 juta rumah tuh. Kan itu problemnya, ya trade off-nya apa itu? Bikin food estates atau mempersiapkan industri pangan itu bukan untuk rakyat tapi untuk persiapan perang. Karena Prabowo punya pikiran bahwa akan ada perang. Ya, itu kekhawatiran beliau terutama. Ya. Ya. Tapi kan ada konsekuensi dengan itu ya. Ada konsekuensinya beranggaran pasti. Iya, dan berkonsekuensi pemotongan dan segala macamnya yang juga dirasakan sama rakyat. Bang Rocky Gerung ngeliat efisiensi sebagai sebuah isu itu gimana? Efisiensi itu disebut dengan istilah itu kalau output didasarkan pada hitungan input. Nah kelihatannya pemerintah belum mau hitung itu. Prabowo masih ingin semua orang melihat bahwa dia punya alasan untuk mensejahterakan rakyat. Soal mitigasi kalau gagal itu belakangan. Nah kira-kira begitu kan. Nah sekarang kalau kita hitung misalnya. Kalau bolong, dari mana kita biayai pembangunan ini? Dari utang. Ya bisa dari utang. Tetapi kalau itu menyangkut makan siang gratis, siapa yang mau kasih utang? Ya. Kan kita berutang kalau investasi itu punya keuntungan untuk bayar utang. Kan makan siang kan bukan habis begitu aja. Balik, betul. Nah itu yang harus kita mulai dari pajak gitu. Nah sementara daya beli rakyat menurun, itu artinya produksi juga tidak bisa ditingkatkan. Akibatnya perusahaan mulai tutup. Kalau perusahaan tutup ya pajak nggak masuk. Nah dilemanya di situ. Tapi kelihatannya Prabowo punya semacam politics of hope bahwa dia bisa atasi itu. Danantara mungkin salah satu solusinya. Ya Danantara, tapi Danantara itu kan make duit gue tanpa izin gue kan.
Gimana tuh maksudnya? Ya kan Danantara akan pakai dana-dana pihak ketiga yang disimpan di bank-bank negara kan. Ya kan mesti minta izin gue. Bagaimana kalau bank itu misalnya bangkrut nggak balik modal? Nah itu kan duit gue tuh. Sorry, gue kayaknya salah memahami deh. Gue ngeliatnya Danantara adalah perusahaan di atas BUMN sehingga dividennya di BUMN dikelola sama Danantara untuk Danantara puterin lagi untuk jadi sesuatu gitu. Iya, dividennya itu kalau nggak cukup sebagai modal kapital, maka simpanan kita di bank itu akan dipinjamkan ke Danantara. Oh gitu. Kan, ya mesti minta izin gue dong. Kan gue cuma buat perjanjian dengan si bank. Iya. Bahwa oke, gue tabung di situ, lu mau investasi kemana urusan lu. Tetapi kalau itu punya risiko, lu mesti kasih tahu ke gue. Kan itu dasarnya tuh. Bang Rocky, ada kekhawatiran terhadap Danantara? Sangat. Iya. Apa poin yang paling mengkhawatirkan? Dananya terlalu besar di situ. Dan kayak orang yakin bahwa too big, dulu, itu Titanic. Iya, Titanic kan dulu begitu kan. Ini kapal udah terlalu besar, nggak mungkin tenggelam. Hanya karang kecil itu, yang betul-betul tangguh itu, bolong kecil, mungkin bolong 20 cm, dalam 20 jam tenggelam. Itu yang itu. Karena dia terlalu gede sehingga kan kalau investasi besar betul, maka dia mesti dikontrol oleh ya komisaris yang betul-betul independen, imparsial. Nah sekarang kelihatannya yang ngincer Danantara itu ya orang-orang politik juga. Nah saya kira juga, atau gue kira tuh Prabowo ngerti itu, jadi dia mesti cari cara. Ya. Supaya duit pihak ketiga itu jangan ditaruh di situ lalu keranjangnya membusuk apel di situ kan. Bang Rocky, dengar nggak itu anggapan bahwa Ray Dalio yang tadinya jadi penasehat cabut mundur, terus dia bikin posting soal janganlah bawa pertemanan ke dalam. Itu suara Ray Dalio itu suara dari mereka yang sebetulnya cemas dengan kondisi Danantara. Nah Ray ya sebagai orang yang bisa bikin perbandingan karena dia investor di semua tempat, dia tahu nih ini bahaya nih. Jadi memang itu masuk akal komentar si Ray ini. Oke. Gua ngelihat sekilas atau ngerasa sekilas Bang Rocky lebih percaya, lebih hopeful sama Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Bukan lebih hopeful, lebih terlihat polanya tuh. Karena Prabowo ingin ambil risiko. Yang penting dia tahu ada risiko dan dia mesti siapkan mitigasi, kan itu dasarnya kan. Kalau Jokowi dia nggak tahu risiko, pokoknya dia anggap bahwa APBN itu kayak pohon beringin, duit itu pohon tinggal diambil-ambil. Dia nggak bisa ngerti bahwa APBN itu selalu sifatnya dimaksudkan untuk menghemat. Nah Prabowo tahu itu tuh. Jokowi anggap APBN itu adalah dana yang tak terbatas untuk membiayai infrastruktur. Ya, akhirnya gagal semua kan. Cuma di situ masalahnya. Itu soal simpel dalam ilmu manajemen dasar kan. Bang Rocky nggak khawatir dengan bayang-bayang Pak Jokowi di balik Pak Prabowo? Hubungannya masih dekat, Pak Prabowo loh yang teriak-teriak hidup Jokowi. Iya, karena kalau gue puji-puji orang itu kan juga bukan gue maksud untuk mengelulukan dia. Tapi juga mungkin untuk membuat dia merasa masih di atas angin. Tiba-tiba badai sapu dia. Bang Rocky ngelihat teriakan Pak Prabowo hidup Pak Jokowi itu sebagai sinyal apa? Karena nggak lazim kan? Iya, kalau gue lihat sebetulnya pada waktu itu kan Jokowi masuk di dalam iring-iringan itu orang udah mulai Gue anggap Prabowo mengerti bahwa jangan dihina dong tamu gue itu. Maka dia ambil alih suasana psikologinya. Hidup Jokowi supaya berhenti itu yang Kelihatannya itu. Pengen menenangkan. Benar menenangkan sebetulnya. Ya orang banyak analisis, tapi analisis gue begitu tuh. Ya, karena dia on-site situation itu. Berujar bahwa kalau saya nggak akan mungkin menang kalau bukan karena Pak Jokowi. Yang oleh rakyat termasuk gue dianggap sebagai sebuah pernyataan. Oh jadi sekarang lu mengaku secara terbuka lu kemarin dibantuin gitu, ada cawe-cawe Presiden Republik Indonesia gitu. Itu kan sentimen yang nggak bagus juga kan? Ya dalam politik ada prinsip. Ada jarak antara election dan decision. Jarak antara election dan decision. Electionnya iya Prabowo diuntungkan oleh kedudukan dia sebagai Menteri Jokowi di dalam election. Tetapi dalam decision dia nggak boleh pakai lagi hasil election. Dan itu yang mulai dia pertontonkan sekarang bahwa ya namanya IKN stop, proyek-proyek strategi sosial di stop kan. Artinya decisionnya beda dengan hasil election.
Itu. Plus beberapa orang-orang yang diindikasi sebagai orangnya Jokowi juga udah mulai. Wah, itu makin lama makin terlihat tuh bahwa akhirnya decision Prabowo itu berbeda dengan election, dengan hasil election dia yang memang dibantu Jokowi. Salah satu anggapan kenapa Indonesia disebut negara gagal adalah ketidakhadiran. Abang main dulu baru. Oke, ini menteri ini gua umpanin di sini karena gua tahu dia bakal di reshuffle. Aduh. Gue nih main catur sama lu nih, gue nggak gitu bisa ngebaca ini orang lagi pura-pura apa nih orang lagi serius. Gue itu dulu menang, gue main catur menang lawan siapa namanya dulu, Deep Blue. Tuh, Deep kan? Blue, siapa itu Deep Blue bang? Deep Blue itu komputer pertama yang mengalahkan Kasparov apa itu. Buatan IBM dulu, ya tahun 80-an tuh. Abang menang? Ya menang lah. Saya mesti hati-hati dong kalau gitu main caturnya. Ya karena nggak ada saksi ya gue ngaku aja gue menang. Oke, salah satu anggapan kenapa Indonesia disebut sebagai failed state karena ketidakhadiran negara di konflik di sejumlah momen, Kanjuruhan misalnya yang nggak sampai selesai, nggak ada atau mungkin penyelesaiannya nggak memuaskan untuk masyarakat. Dan sejumlah konflik-konflik lainnya seperti premanisme yang naik ke atas, grip Jaya, apa namanya itu ormas itu yang yang gerakan apa itu Hercules gitu. Apakah pemerintah sekarang sah untuk disebut nggak punya kehadiran? Kayak kita spesifikin deh. Premanisme lagi naik, BUMN diganggu, usaha diganggu, jelas siapa yang ganggu. Ada penyanderaan tempat oleh ormas, kayak dibiarin begitu aja, mungkin karena keterkaitan Hercules dengan Pak Prabowo. Apakah abang ngerasa dalam hal ketidakhadiran negara urusan konflik, itu juga nyata di eranya Pak Prabowo? Oke, kalau gue rumusin dalam satu kalimat, we are living in the republic of fear gitu. Living in the republic of fear. Jadi kita cemas, ada gejala sosial, ada keadaan anomi artinya apa tuh ketiadaan aturan tuh dari kata nomos artinya aturan tuh anomi tiadanya nomos tiadanya aturan. Jadi seolah-olah kita hidup dalam ketiadaan aturan tuh sehingga orang resah kan. Tetapi kalau kita sebut sebagai dia failed state belum sampai di situ. Failed state itu betul-betul negara yang udah nggak bisa bangkit sebetulnya tuh. Karena itu dia mesti ditolong. Contoh paling mutakhir dari failed state itu, lu tahu nggak di pinggir kanan New Zealand itu ada negara kecil, negara pulau namanya Nauru. Nauru itu tahun 2000 itu negara paling makmur sedunia. Penduduknya mungkin ya 2 juta orang itu. Tapi itu pulau isinya adalah fosfat. Fosfat. Oke. Jadi kekayaan Nauru itu per kapita itu di atas Amerika, di atas Inggris, di atas London, Swiss, bahkan di atas yang paling bagus ini Darussalam apa namanya ini tetangga kita nih. Brunei. Jadi dia negara paling makmur. Mobil itu di Nauru paling dipakai 3-4 bulan dibiarin aja. Mogok dibiarin dia beli lagi. 20 tahun kemudian fosfatnya habis. Akibatnya negara itu negara paling miskin di dunia sekarang dan mesti di bail out oleh PBB. Gagal karena tidak mampu untuk membayangkan apa yang mesti dihemat, apa yang mesti diinvestasikan ulang. Nah, Indonesia punya potensi jadi negara semacam itu tuh. Kalau kelakuan oligarki ini, terutama ekstraktivasi, tidak diberitahu dari awal bahwa kita sedang masuk di dalam satu era yang disebut antroposin. Antroposin itu artinya kerusakan lingkungan yang dibuat oleh antropos, oleh manusia itu sudah melampaui kerusakan yang mampu dibuat oleh alam. Jadi kalau itu tidak diterangkan, maka kerakusan itu yang akan membuat kita failed state. Jadi sebetulnya kita ada di tepi failed state, belum masuk ke situ. Jadi kalau kita mau ngambil potret yang terkini terkait kasus itu, Raja Ampat? Iya, Raja Ampat. Yang anehnya ternyata itu adalah anak perusahaan BUMN. Tapi Prabowo kelihatannya paham itu, maka dia batalkan 4, yang 1 tetap, yang Pulau Gek ini. Jadi yang 4 itu kan dicabut isinya tuh.
Ya, yang 4 karena ada di dalam wilayah geopark. Ya, sudah GAT geopark. dianggap tidak. Ya. Tapi orang bertanya, siapa yang kasih izin? Ya Jokowi lah yang kasih izin. Bang, gue agak sulit untuk tidak mendapatkan kesan bahwa Bang Rocky itu pengen ngejarakin Prabowo dan Jokowi. Menjarah? Iya. Menjaraki, memberi jarak. Oh. Karena sentimen masyarakat memang masih satu. Masyarakat ngeliatnya Jokowi Prabowo ini satu. Gua juga ngeliatnya masih satu. Bukan gua mau buat mereka berdua berjarak, tetapi kimia politik akan begitu. Kan itu kan dua molekul yang sebetulnya dipaksakan oleh katalisator yang namanya kepentingan. Nah, sekarang kepentingannya udah berubah. Maka dia dua gumpalan ini, lu kan belajar kimia kan? Enggak sih, tapi oke lah. Oke. Gue bisa ngerti Jadi prinsipnya. molekul ini tadinya dipaksa nyatu, katalisatornya namanya kepentingan politik. Sekarang sudah terjadi penggumpalan, aglutinasi masing-masing. Prabowo menggumpal karena berupaya untuk menghidupkan sosialisme. Jokowi menggumpal karena mulai cemas bahwa dia sedang dipersoalkan oleh Mak-Mak, oleh BEM, oleh Panji, etc. itu. Jadi penggumpalan ini terjadi bukan lagi karena kepentingan politik, tapi justru untuk melihat bahwa Prabowo harus bilang, gue beda loh sama Jokowi, tapi gue nggak mungkin musuhi dia. Kapan? Ya sementara ini pasti kan. Kecuali ada kasus Beli yang betul-betul membuat Prabowo menganggap bahwa ya apa boleh buat, saya mesti berbeda dengan dia tuh. Kasus Belinya apa? Sekarang yang mulai diproses adalah Fufu Fafa, kan itu. Kasus Beli itu teman-teman artinya apa itu kasus Beli? Kasus yang sedang, belum tuh bahasa Latin artinya berperang. Kasus yang sedang diperangi itu. Jadi kasus yang lagi disorot. Kasus Belinya adalah pemakzulan Gibran melalui suara apa namanya Purnawirawan. Iya, Purnawirawan TNI. Gue sempat melakukan obrolan itu juga dengan Ferry Amsari. Oke, ya pasti sama pikiran Ferry sama gue lah. Iya, kurang lebihnya. Karena gue tuh tadinya ngelihat Fufu Fafa tuh kayak ngapain sih lu permasalahkan gitu. Kayaknya Pak Prabowo-nya juga nggak keberatan, atau kalaupun keberatan ya udahlah karena memang udah satu pemerintahan. Tapi Ferry melihat bahwa Fufu Fafa itu diseriuskan karena konteksnya lebih kepada Gibran pernah berkata bahwa itu bukan dia, yang berarti kalau terbukti sebaliknya seorang wakil presiden Republik Indonesia berbohong. Dan itu yang kemudian akan Karena ada prinsip pemimpin itu dia nggak boleh punya cacat. Dia harus jadi seorang bahasa Prancis noblesse oblige. Noblesse oblige artinya apa bahasa Inggrisnya? Noble dan obligation. Jadi semakin dia nobility-nya naik, semakin dia mulia, maka pertanggungjawaban dia, kewajiban dia semakin tinggi itu. Nah, kalau kita berbohong ya biasa aja tuh. Tapi ini wakil presiden pernah berbohong. Kapan? Sebelum dia jadi wakil presiden. Lalu orang bilang, iya kan dia bohongnya sebelum jadi presiden. Iya, tetapi prinsip noblesse oblige itu akan tagih dia. Lu tuh nggak mulia karena lu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya lu katakan waktu lu mau jadi presiden. Gue pernah berbohong loh, gue pernah bikin apa namanya nih, postingan Fufu Fafa nih. Dia sebutin aja dan dia bisa bilang kan nggak ditanya. Oh, di dalam hukum ada prinsip tempus delicti, locus delicti, masa lalu tidak boleh lagi dipakai sekarang. Tetapi itu dalam hukum. Ini di dalam politik berlaku prinsip itu. Semakin lu noble, semakin lu dituntut obligasi, noblesse oblige. Jadi apa yang pernah dia lakukan itu tidak kadaluarsa akan diingat orang. Lu pernah berbohong ternyata. Ya tapi itu kan masa lalu gue itu sebelum gue jadi wakil presiden. Lah kenapa lu nggak sebutin masa lalu itu? Sama seperti ini adalah novum, barang baru yang sebetulnya peristiwa udah lama, tetapi dia mesti diajukan sekarang untuk menguji dia berbohong nggak waktu ditanya. Anda pernah berbohong nggak selama hidupmu karena Anda akan memimpin negara ini loh. KPU nggak nanyain itu, maka nggak boleh dibilang bahwa ya karena nggak ditanya gue aja. Dia mesti bilang sebetulnya. Jadi dia harus intensi dia mengatakan gue pernah bikin Fufu Fafa gitu. Mengimpeach wakil presiden kan kayaknya nggak pernah terjadi ya di Indonesia. Kan kita pengen mengimpeach wakil presiden Republik Indonesia. Pernah dong banyak. Soekarno diimpeach. Wakil presiden ya? Oh, wakil presiden. Ya kalau presidennya diimpeach, kenapa wakilnya nggak bisa? Kalau Soekarno pernah diimpeach, Soeharto diimpeach,
Habibie di-impeach, Gus Dur di-impeach, itu semua kita punya pengalaman itu. Tapi waktu dia jadi presiden, jadi sebetulnya dengan kata lain bahkan presiden bisa di-impeach, apalagi wakilnya itu. Perjalanan menuju impeachment kalau memang itu jadi target, itu kan pasti melibatkan DPR. Iya, bisa nggak melibatkan DPR kan? Oh bisa? Ya, bisa aja. Misalnya hari ini polisi jangan larang orang demonstrasi untuk impeach. Bikin petisi segala macam itu. Demo aja tuh. Mungkin gua hitung dalam 1 minggu jatuh tuh. Secara politik dia sudah jatuh. Baru diproses di DPR kan. Atau mulai dulu di DPR. Misalnya DPR mulai bicarain. Kan tanggal 20 ini akan dibuka itu sidang pertama untuk membahas surat dari Purnawirawan. Bayangkan misalnya tanggal 20 ini dimulai mahasiswa. Karena belum masuk sekolah itu. Belum bisa konsolidasi itu. Tapi begitu bulan Juni, bulan Juli awal, ya udah pembicaraan tentang proses politik DPR soal pemakzulan Gibran ini mulai panas. Lalu masih mulai demo tuh. Lalu misalnya ya kita bikin imajinasi aja. Kalangan intelijen bisikin pada Gibran, Pak Wapres, keadaan berbahaya. Sebaiknya Anda mundur atau terjadi 98. Jadi faktanya udah terjadi kan, fakta politik ketidaksukaan. Kan kalau kita lihat sosial media semua orang itu menginginkan Gibran dimaksulkan. Nanti DPR bilang nggak ada jalan, nggak perlu ada jalan. Kalau dia jadi fakta politik, Soeharto juga begitu kan. Iya benar. Rakyat udah mendesak, baru DPR bilang oke begitu. Tapi Harto tahu diri. Dia tahu bahwa dia tidak lagi disukai. Jadi legalitas itu ada di DPR, tetapi legitimasi itu ada di mak-mak, ada di komika, ada di mau dengar siapa itu. Dalam politik lebih berguna legitimasi daripada legalitas. Apalagi sebenarnya secara peran ya wakil presiden kan tanda tanya ya. Di undang-undang aja tugas wakil presiden adalah membantu presiden. Dan seringkali dia gerak kalau ditugasi, yang berarti sebenarnya insignifikan juga. Dia dicabut sebenarnya nggak apa-apa juga. Banyak yang menyangka tugasnya dia udah selesai dalam... Ya memang nggak apa-apa, cuman dia menjadi apa-apa karena Jokowi ingin anaknya jadi presiden, kan itu masalahnya. Orang sebetulnya berpikir, iya kalau dia nggak punya niat jadi presiden mah kita iyain aja. Tapi kan orang menganggap bahwa masa 2 kali kita dibohongi oleh dinasti yang sama. Di 2009 jadi lagi tuh Saudara Gibran. Tapi ukurannya ya, kalau Pak Prabowo maju lagi, kayaknya berat deh Gibran jalan sendiri. Atau gue salah? Bukan soal Gibran jalan sendiri. Orang menganggap bahwa Jokowi udah enough is enough Pak Jokowi. Jangan lagi Anda ingin investasikan niat mensrea Anda itu lewat anakmu. Kira-kira begitu kan pikirannya. Nah itu yang nggak dibaca di dalam perdebatan politik. Padahal itu sentimen yang paling tinggi sekarang. Apa sih dampak terburuk dari Pak Jokowi terhadap Republik ini? Ya, dia merusak demokrasi, membunuh partai politik yang membesarkan dia itu udah mensrea yang paling buruk di dalam watak seseorang kan. Apalagi kalau kita hitung segala macam tipu bahwa dia punya 11 triliun, bahwa dia akan bikin mobil segala macam kan itu tipu semua itu. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi. Orang bilang Jokowi berupaya untuk menghasilkan demokrasi. Loh terbalik, Jokowi datang ketika demokrasi udah ada. Kan Jokowi datang 2014 setelah 16 tahun reformasi. Demokrasi udah ada, kok apa yang dibikin tuh? Memang fansnya Pak Jokowi dan keluarga itu pernyataannya cukup kocak. Terakhir ada politisi PSI yang bilang Jokowi sudah punya syarat untuk menjadi seorang nabi kalau misalkan Abang ngelihat beritanya. Oh ya apa? Siapa yang bilang begitu? Jadi nabi tuh? Iya. Katanya Jokowi sebenarnya sih udah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi, tapi humble dan memutuskan untuk tidak gitu. Adalah yang ngomong orang PSI dari partainya aja mungkin nggak perlu terlalu kita pikirkan pernyataan-pernyataannya. Tapi itu contoh dari pernyataan-pernyataan pendukungnya Pak Jokowi. Itu pendukung yang udah kehilangan akal kan. Iya, gimana menjadi nabi? Gua aja nggak mampu. Lu aja nggak mampu memposisikan diri di atas Pak Jokowi ya. Itulah. Jadi kalau kita balikin, sorry, abang belum jalan lagi nih. Jadi kalau kita simpulin, Pak Jokowi itu sebaiknya
Itu sasaran buat negosiasi. Ger abis nih, gue gini udah sat dah. Okay. Artinya Bang Rocky Gerung bilang, Pak Jokowi begitu merusaknya terhadap demokrasi, udahlah, nggak perlu ada kiprah di kedepannya, termasuk dengan peluang Gibran di 2029. Itu poinnya. Ya, tapi ini orang yang ketagihan politik, ketagihan bukan ketagihan kekuasaan. Kan Pak Jokowi akan berpikir kalau siapa yang akan selamatin dia? Buzzer, ya buzzer sementara kalau udah uang. Siapa lagi itu? Partai-partai, ya kalau partai masih Bahlil, kalau ketua Golkar diganti siapa yang mau jamin Jokowi kan? Jadi di ujung nalar Jokowi, nalar politiknya atau siasat politiknya yang bisa menyelamatkan dia adalah keluarganya. Siapa? Ya Gibran. Kan cuma itu intinya tuh. Kalau nggak ngapain Jokowi masih berupaya untuk ya sodorkan Gibran, backup dia, kumpulin lagi relawan tuh, relawan projo dipindahin ke Gibran tuh. Gibran mesti perlu backup politik karena backup politik nggak mampu mengambil alih partai lain selain yang udah dicoba Demokrat, Golkar dicoba, P3 dicoba. Akhirnya ya udah Jokowi bilang, oke, partai kita aja akan backup dia. Siapa partai itu? Ya PSI. Ketuanya siapa? Ya Kaisang. Dewan pimpinan siapa? Ya nantinya Jokowi pasti. Jadi dari awal kasat mata kita lihat betapa ambisi itu dia cicil tuh. Artinya dia tidak tenang, kan gitu kan? Ya. Ya mungkin dia sekarang minum Xanax 2 mg setiap malam. mungkin atau cuma ngopi-ngopi sore aja. Gue tuh bertanya ini sering sekali dan mungkin Bang Rocky Gerung bisa bantu gue mendapatkan jawabannya. Pasti bisa. Menurut gue tuh tindak tanduknya Pak Jokowi selama ini, bukan cuma sekarang ini, selama ini itu sangat gegabah. Mengubah aturan secara mendadak, anaknya juga mau diubah aturannya supaya dia bisa lolos. Pertemuan dengan sejumlah pihak belakangan ini, termasuk dengan beberapa nama-nama yang cukup prominent, itu tuh membuat gue berkesimpulan kayaknya kenapa Pak Jokowi ngelakuin itu pilihannya cuma dua. Antara kikir dan tamak atau takut. Antara kikir dan tamak atau takut. Takut akan sesuatu yang mungkin terungkap. Dan kikir akan tamak kalau katanya Bang Rocky karena ketagihan sama kekuasaan. Yang beliau lakukan itu kan nggak pernah ada presidennya. Nggak pernah kita ngeliat kayak gitu sebelumnya. Menurut Bang Rocky, mana yang lebih besar jadi alasan Pak Jokowi ngelakuin ini? Ada ketakutan yang dia ingin hindari atau ada ketamakan yang dia ingin capai? Ketakutan itu implikasi dari gagalnya ketamakan dia. Kan dia makin lihat bahwa tadinya kan dia percaya diri kan. Nggak ada rasa takut pada Jokowi kalau dia kuasai sebuah institusi kok. Sekarang dia mulai takut. Jadi ketamakannya dia itu mulai didevaluasi, nilainya diturunin oleh fakta dia tahu bahwa dia tidak mungkin lagi mengendalikan aparat yang tadinya dia punya itu kan. Hanya itu dasarnya kan. Gua nggak lihat soal lain tuh dia takut aja sekarang. Ya karena itu ya udah dia mulai ancaman agak sublim. Ya silahkan Gibran diproses itu biasa dalam politik. Tetapi ingat ya wakil presiden itu satu paket dengan presiden. Jadi kira-kira dia mau seret Prabowo juga itu nggak bisa begitu. Enggak kan? Tidak lah. Ya. Itu Jokowi ucapin itu. Iya Pak Jokowi ngomong gitu tapi kita tahu itu nggak benar. Tidak mungkin itu. Kan ini ya memang Prabowo bikin fufu-fafa. Emang Prabowo ijazahnya palsu kan gitu-gitu soalnya. Kalau langkah dulu baru cetok. Oke, Wiswan. Oke. Ini sini aja deh. Ya, oke, ambil deh. Terus. Ini bukan langkah Sicilian, ini langkah Costa Nostra. Iya, kalau ini gue lagi mau langkah bukan Sicilian juga, tapi lebih ke Siliwangi nih gue nih rencananya nih. Gue lagi mikir nih. Oke, itu yang akan halangi lu adalah Brawijaya. Gue kesini dulu deh. Terus? Gue pengen balik ke poin pembahasan soal PSI. PSI. Sebenarnya kan yang nggak berpartai juga Gibran. Gibran nggak berpartai, Pak Jokowi juga nggak berpartai.
Kemarin isu bahwa mungkin Ya, Pak Gibran Jokowi... bukan nggak berpartai, Gibran dipecat dari partai PDIP kan. Iya betul, Oke. sehingga nggak punya partai. Yes. Terus ada anggapan bahwa Pak Jokowi ada kemungkinan akan ikutan pemilihan umum ketua PSI. Terus orang pada mengukur apa iya. Karena di satu sisi nggak punya partai, nggak strategis. Di sisi lain punya PSI, anaknya Kaisang ditaruh di situ nggak ngangkat thresholdnya. Ya Menurut itu, Bang Rocky gimana? ya itu kesalahan dari awal itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi apa namanya beternak keluarganya sendiri akhirnya. Kalau dia masih beternak Basar ya oke lah, orang anggap ya memang peternakan Basar itu jadi animal farm itu boleh aja. Tapi akhirnya karena tadi dia hanya percaya dia hanya akan dilindungi oleh keluarganya sendiri. Karena itu dia beternak di dalam kandangnya sendiri. Akhirnya begitu kan. Jadi kalau dibilang Jokowi melanggar konstitusi karena menjadikan Gibran wakil presiden, melanggar undang-undang dasar, berupaya untuk anaknya juga Kaisang itu dipaksa dalam satu hari harus jadi ketua PSI kan pada waktu itu kan begitu kan, dalam satu hari tanpa basa-basi Kaisang ambil alih PSI. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi? Dia tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak. Ya ini masih anak-anak, dia paksa main di wilayah orang dewasa, gimana coba? Aduh lucu banget lagi ini. Dia nggak melanggar undang-undang dasar tapi melanggar undang-undang perlindungan anak. Dia kan mengeksploitasi anak. Iya. Coba lo. Iya. Nggak mungkin kemauan Kaisang sendiri kan tuh. Jelas lah nggak mungkin. Lo Gibran sendiri nggak berminat kok. Gibran waktu datang ke rumah gue satu waktu dia pernah datang ke rumah gue. Gue tanya. Sebelum atau sesudah? Sebelum dia masih wali kota Solo waktu itu. Ajudannya ya ada teman gue di lingkaran dia, Rok, Mas Gibran pengen ke rumah siapa? Rumah lu. Ngapain? Ya mau belajar kali itu. Ya dia curhat segala macam gitu kan soal keluarganya itu dibully segala. Agak nggak peduli Gibran itu urusan keluarga. Gue tanya, jadi kamu mau jadi politisi gitu? Enggak om. Ya dia masih manggil gue om. Kayak dulu lu manggil gue om kan. Iya, dulu. Jadi Gibran bilang begitu. Bahkan gue bilang kalau Anda mau jadi politisi dari Solo, jejak ayahmu ikutin aja. Jadi gubernur DKI kan. Sini panggil wartawan, saya promosikan kamu tuh. Enggak om, saya mau jadi seperti anak muda biasa aja tuh. Tidak mau jadi politisi. Setelah ini saya mau berkarir, ya bikin bisnis segala macam. Dia bilang begitu. Tetapi kita tahu bahwa suasana berubah. Jokowi mulai merasa bahwa dia harus bikin legacy baru di Indonesia dengan mewariskan kekuasaannya pada Gibran. Setelah itu pada Kaisang dan anak cucunya. Maka gue anggap bahwa memang ya, Pak Jokowi itu mengeksploitasi anak. Itu yang melanggar undang-undang perlindungan anak. Gitu nalar gue itu. Tapi berarti kalau gue nggak nangkap dari pernyataannya Bang RG ya, pilihan yang tersedia untuk Pak Jokowi ini nggak ada, cuman itu satu-satunya. Jadi Jokowi ini kayak nunggang macan gitu. Kalau dia turun, dia diterkam macan. Kalau dia bertahan, dia akan kelelahan, akan jatuh juga. Nah itu absurditasnya di situ. Apa yang akan terjadi sama peta politik Indonesia kalau kemudian Jokowi dan klannya sudah absolut gitu, udah nggak ada nilainya gitu? Nggak, ya kita balik pada normalitas saja kan, bahwa pernah di dalam sejarah ambisi itu dikalahkan oleh nurani bangsa kan, cuman itu kan pelajaran wisdomnya di situ kan. Jadi orang belajar bahwa politik itu bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible gitu kan. Dan dia gagal attacking the impossible itu karena dia tidak punya energi moral. Jadi problem kita sekarang itu Jokowi itu dianggap sebagai kecukupan moralnya nggak ada karena terus-menerus punya ambisi itu. Ngapain coba? Harto aja nggak punya ambisi, dia tahu diri itu. Nah, nggak punya ambisi 32 tahun. Iya, tetapi akhirnya dia tahu bahwa ambisinya udah berhenti. Setelah 32 tahun. Yes.
Enggak. Dia anggap bahwa dia masih bisa terusin ambisi itu. Dia masih pegang angkatan bersenjata. Nah. Tapi dia paham pulung udah nggak di dia gitu. Ya. Pada akhirnya. Makanya oke, saya tidak perlu ambisi, maka saya menyatakan berhenti. Nah Jokowi udah berhenti pun masih punya ambisi buat nerusin tuh. Ya. Soeharto nggak pernah menginginkan anak-anaknya jadi presiden itu. Gus Dur, Habibie juga. Tapi ini satu kasus yang sebetulnya kasus amoral gitu kan. Sebelum gue mendalami pernyataan kasus amoral tersebut, gue pengen mendalami pernyataan bahwa politik itu attacking the impossible. Kalau ada, gue jangan ngamuk ya, gue ngomong gini ya. Kalau ada satu hal positif yang gue lihat dari kebangkitan klan Mulyono adalah datangnya sebuah kekuatan politik yang sangat diperhitungkan, tapi bukan dari keluarga legacy. Jokowi bukan datang dari keluarga SBY, bukan dari keluarga Gus Dur, bukan dari keluarga Soekarno, bukan dari keluarga ini, bukan dari partai-partai besar. Sebenarnya itu kan sedikit harapan positif bahwa kalau lu bisa bermain dengan baik secara politis, lu bisa rise to power walaupun lu nggak dapat restu atau bukan datang dari keluarga ini. Dia tidak diurus oleh keluarga elite, dia diurus oleh keluarga oligarki, lebih elite oligarki. Tolong dibantu untuk dijelasin. Gini ya, satu waktu gue kasih kuliah di UNS, Universitas Negeri Surakarta. Waktu dia masih jadi wali kota. Gue lagi kasih kuliah, masuk notes di meja dosen gue, di meja tempat gue kasih kuliah itu. Bang, nanti selesai kuliah kami mau bertemu, ada yang penting. Oke. Gue anggap ini adalah dosen-dosen muda buat diskusi. Mana dosen tadi yang kirimin kartu BLC ini? Kami bukan dosen, Bang. Kami ingin bicara di angkringan Solo. Oke, udah mulai duga ada sesuatu. Lalu gue duduk di lesehan itu, apa kalian? Ada pesan. Dari siapa? Dari Pak Rewang. Lo tau Pak Rewang siapa tuh? Oke. Rewang itu adalah tahanan politik karena dituduh terlibat di G30S pada waktu itu. Karena Rewang ini adalah anggota termuda dari Politbiro PKI. CCPKI, Komite Sentral PKI. Dia adalah pemimpin pemuda rakyat. Ntar di Google ya, lu kasih latar belakang. Rewang kemudian ditangkap, dipenjarakan 15 tahun mungkin di Pinang itu. Lalu dia keluar. Dia ada di Solo udah bukan tahanan politik ketika Jokowi jadi pemimpin wali kota di situ. Pak Rewang mau ketemu Pak Rocky tapi tiba-tiba Bapak sakit. Jadi kami ada muridnya Rewang. Apa yang kami mau terangkan? Ini kata Pak Rewang, kasih tahu Pak Rocky jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Saya tanya, apa bohongnya? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus, karena itu lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN. Nelpon oligarki. Supaya pencitraan jalan. Oke. Apalagi? Teater yang dibikin Jokowi untuk memindahkan kaki lima. Lu tahu kan pada waktu itu peristiwa itu. Mungkin 2-3 bulan itu. Jokowi nego terus supaya pedagang kaki lima itu mau dipindahkan itu. Di pendopo, pers datang tiap hari. Itu yang menyebabkan Jokowi kemudian dianggap sebagai pemimpin daerah yang berprestasi itu. Dijadiin model di cover story di Tempo. Mereka bilang ke gue begini. Itu bohong semua Pak. Kenapa? Sebetulnya pedagang itu udah diselesaikan oleh oligarki under table transaction. Jadi itu pura-pura doang. Jokowi bahkan ingin supaya diperpanjang itu supaya pencitraan gue berhasil. Yang ngomong itu adalah pemimpin rakyat tokoh PKI. Bayangin coba. Wow. Jadi begitu gue tahu cerita itu, gue bilang, ya udah nggak akan gue percaya. Jadi waktu datang, Rok ini SMK kagak, gue nggak percaya, tipu itu pasti.
Rok ini ikan enggak gue percaya. Karena gue punya pengalaman primer dengan kasus Jokowi di Solo, pencitraan panjang lebar. Lain kalau yang ngomong gue tokoh budaya segala macam. Ini yang ngomong adalah pesan dari seorang tokoh komunis yang ada pemimpin Raja Jelata namanya Rewang ini. Bagaimana coba? Akhirnya itu jadi pola. Pencitraan itu akhirnya jadi pola Jokowi kan, pencitraan terus menerus. Jadi di awal gue udah tahu rumus pertama VT sama dengan V0 plus alfa T itu. A-nya ada percepatan, jadi kebohongan itu dipercepat. Nah, akibatnya yang sekarang kita lihat apa ujung dari seluruh kebohongan Jokowi itu. 2 hari lalu World Bank rilis data. 2 dari 3 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 2 dari 3? Yes. Definisi kemiskinan, garis kemiskinannya World Bank. World Bank yang dipakai seluruh dunia itu pakai purchasing power, PPP. Itu gambaran dari legasinya beliau. Yes. 10 juta lapangan kerja ditambahin oleh Gibran. Enggak, kita akan bikin 19 juta lapangan kerja. Bagus sebagai ide. Hasilnya sekarang adalah per hari ini kira-kira udah 240 orang di PHK. 240.000 orang di PHK. Berebut lapangan kerja. Itu jadi, pernyataan Gibran atau pernyataan Pak Prabowo yang disampaikan Gibran? Ya Gibran yang menyampaikan itu sebagai wakil pada waktu dia kampanye itu. Ya tentu Prabowo menganggap ya udah itu sama bohongnya dengan 10 juta itu. Tapi kan nggak mungkin Prabowo ucapin membantah itu kan. Ya nggak, karena kan gue waktu itu pernah diserang. Bahwa? Jadi gue bikin video yang kurang lebihnya ngebahas bahwa Gibran tuh jalan sendiri. Yes, di luar dari apa yang jadi keinginannya Pak Prabowo. Terus itu diserang dengan bilang semua yang Gibran katakan itu adalah karena permintaan Prabowo atau karena arahan Pak Prabowo. Ya, semua yang kontroversial itu. Ya pastilah karena ya orang mesti anggap begitu karena secara normatif memang wakil presiden hanya boleh bekerja berdasarkan perintah presiden. Tapi kemudian wakil presiden lakukan hal-hal yang sebetulnya nggak masuk akal itu. Tapi nggak mungkin Prabowo nggak pernah protes kan? Ya nggak mungkin dia protes di depan publik. Ya, hal-hal aneh yang Gibran lakukan tuh misalnya bagi-bagi bantuan dengan label wakil presiden, istana wakil presiden Republik Indonesia. Itu nggak boleh sebetulnya. Lapor Mas Wapres. Itu nggak ada itu lapor Mas Pres. Karena dia bagi-bagi skincare kan. Bagi-bagi skincare? Iya dong. Ada viralnya. Oh, gue nggak tahu nih. Loh, Gibran bagi-bagi skincare. Karena dia nggak mungkin kan pakai skincare kan. Nggak, karena yang dia butuhkan brain care. Oh. Panjangin lagi. Oh. Ya. Iyalah. Sorry, jalan dulu. Apa nih kenapa begini-begini aja jalannya doh. Ngancem di mana lagi nih. Terus ya. Ntar dulu deh. Oke. Gua jadi tadi kan kita ngomongin soal Jokowi dan pencitraan dan segala macam. Ya memang cuma itu yang kita mau ngomong, ini nggak yang lain kan. Ada seseorang yang disebut punya jalan yang serupa. Walaupun gue tidak berani untuk bilang tentu ada manipulasi seperti yang Bang Rocky ceritakan dilakukan oleh Pak Jokowi. Ngomongin ya waktu dia jadi wakil kota ya itu. Ya, ngomongin Kang Deddy Mulyadi. Oke. Ini politisi Gerindra nih soalnya nih. Oke. Beliau gameplaynya serupa. Datang dari partai yang juga lagi berkuasa. Ini tanda partainya berhasil menciptakan kader-kader yang oke, atau tanda partainya lagi kedatangan kekuatan baru yang mungkin tidak direstui oleh partainya sendiri? Yeah, another kind of pencitraan is ongoing. Sama aja pola itu. Ya kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak
dibawa ke barak. Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body itu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh. Yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando. Nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap. Kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari itu. Ya bicara meja makan. Tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi bayangin. Sediakan ruang untuk untuk komunikasi itu. Lalu apalagi itu. Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua yang mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan segala macam. Jadi Deddy Mulyadi, gue nggak kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional. Ya supaya anak-anak itu apa namanya itu tidak telat itu. Ya itu urusan telat itu bukan urusan pendidikan. Ada aja anak yang memang ya gue mau masuk jam yang siang aja deh karena guru gue pagi-pagi bego tuan. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi itu tampak appealing untuk kebanyakan rakyat ya. Bahkan video terakhir beliau ngamuk-ngamuk tuh, yang teriak dia lagi bikin acara, terus dia ngamuk-ngamuk itu. Gue pikir itu akan membuat orang jadi nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi dengan tindakannya. Tapi justru tetap kebelah. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Ada soal, jadi memang begitu kan. Appeal Deddy itu memang hanya dengan itu. Jadi dia tahu captive marketnya di situ. Kan nggak mungkin datang ke forum beginian terus kita debat tentang coba Kang Deddy terangkan pada saya beda antara disciple di dalam sistem komando dan disciple dalam sistem pedagogi itu. Pasti dia nggak bisa jawab. Yang udah nggak perlu, yang penting kita disiplinkan. Iya, tapi kata disiplin itu punya akibat lain. Tubuh itu didisiplinkan, otaknya tidak didisiplinkan. Gue ngomong gini karena memang betul dia punya captive market seperti itu. Yes. Tapi captive marketnya juga serupa dengan captive marketnya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Iya, buzzernya sama akhirnya kan. Nah, apanya? Iya, buzzernya sama kan. Ah, iya lagi. Iya iyalah, modal culture-nya sama gitu kan. Iya betul. Kenapa betul. begitu? Karena secara ini coba kita bahas secara lebih tertata gitu ya. Indonesia tadi data Bank Dunia 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Final. IQ Indonesia itu cuma 78. 78 ya. IQ 78. Apalagi pemilih Indonesia itu rata-rata usia sekolahnya itu 7 tahun. Artinya tidak lulus SMP. Ini captive market dari orang-orang yang ingin pencitraan. Karena dia tahu populisme semacam ini akan mendukung dia tuh. Nggak ada soal. Tetapi kita ingin terangkan bahwa tugas presiden atau calon presiden dari awal cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, beri kesejahteraan. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar, pelihara fakir miskin. Jadi kalau kita bilang masuk barak itu mencerdaskan kehidupan bangsa, enggak mungkin. Kecerdasan itu butuh dialektika. Di barak orang didisiplinkan, enggak boleh membantah itu. Padahal anak itu mesti diajar membantah sejak formative years-nya.
Ya gue cuman berpikir Pak Kang Deddy Mulyadi ini kalau misal karena marketnya gede, marketnya diambil, dia rise to fame-nya serupa seperti Pak Jokowi, dia akan mengancam atasannya sendiri yaitu Pak Prabowo di saat Pak Prabowo juga nama juga lagi kurang oke kan. Ya itu urusan, saya nggak mau bahas itu dah. Itu Prabowo juga udah ngerti kira-kira soal macam itu kan. Ya. Tapi kita mau bahas esensi dari program-program. Tentu mungkin ada yang bagus, yang baik itu. Tapi yang dipertontonkan publik untuk dapat sensasi itu kan dua soal itu kan. Satu adalah kirim ke barak, dua adalah bangun sekolah mulai jam 6 tuh. Yang dua-duanya secara psikoanalisis itu, bukan pedagogi psikologi itu, tidak memungkinkan anak itu merasa bersekolah itu kan mesti kenikmatan dia kan. Jadi keterpaksaan. Nah dalam keterpaksaan itu otaknya bekerja keras itu, kecapean segala macam, karena didisiplinkan di barak itu bangun pagi udah lari segala macam, waktunya terbatas segala macam, dia mengalami kelelahan. Nah anak yang mengalami kelelahan, kandungan fosfat di kepalanya itu berkurang sehingga dia merongrong kecerdasan justru itu ada riset neuroscience. Nah itu yang saya maksud. Coba bikin riset dong, jangan asal ngoceh untuk jualan insting kayaknya dia. Iya, insting yang menjual kedangkalan. Sorry, jalan dulu Bang, maaf. Gitu, jadi ya poin-poin semacam itulah. Apa yang mesti gue taruh? Waduh, kemana gue? Tadinya mesti ada yang nggak bisa gue terekam gitu. Oh ini udah maju nih, oke deh. Ya ambil aja dulu deh, ntar gue lihat pikirin belakangan. Oke, dan kalau kita asumsikan Kang Deddy Mulyadi itu setidaknya piawai dalam membangun citranya, ada kesan yang gue lihat Pak Prabowo justru sebaliknya. Pak Prabowo tuh sering salah atau mungkin kita bisa sebut blunder dalam tindak tanduknya. Kayak contohnya Rolex yang terdekat yang kemarin keluar dari tabungannya dia, maksudnya dari uangnya dia, dan nggak masalah Pak Prabowo punya uang banyak. Tapi kan orang jadi bertanya-tanya, Pak Prabowo mesti ingat Prabowo ini adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden pecinta timnas. Ketika dia mengeluarkan Rolex sebanyak itu, di saat yang bersamaan wushu lagi dicabut, anak-anak lagi siap-siap untuk bertanding dicabut, itu kan ada jadi kecurigaan sosial. Kayak bapak yang nggak ngasih uang jajan ke 4 anak, ada 1 anak dikasih foya-foya. Niatnya baik, tapi kan pesannya nyampe ke masyarakat jadi salah. Ini menggambarkan kayak mungkin tidak bijak. Pernyataan Pak Prabowo yang paling sering gua tunjuk-tunjuk adalah beliau ingin memaafkan koruptor, memaafkan koruptor, dan itu dibalas sama beliau dengan ya kan namanya orang maafin mah maafin aja, hukuman jalan terus. Tapi beliau bikin pernyataan yang tidak diperbaiki sampai sekarang. Koruptor boleh mengembalikan uangnya, kita bikin supaya nggak ketahuan. Seakan-akan di antara begitu banyak penjahat yang ada di muka bumi, koruptor ini diizinkan untuk nggak ketahuan ngembalikin uangnya, dan itu jadi presiden buruk. Apakah Bang Rocky setuju bahwa itu murni komunikasi publik yang buruk atau mens rea? Ya soal Rolex itu kelihatannya Prabowo akan tarik lagi Rolexnya, dia mau ganti Casio karena yang menang Jepang. Lucu banget maksud. Ya kan? Anjing lucu banget. Soal semacam itu. Jadi impresi pertama Prabowo dia senang. Ya karena itu Rolexnya keluar kan. Yeah. Mungkin dia pikir sekarang sialan mending gua kasih Casio aja. Ya itu oke lah itu. Ya itu kelucuan personal dari Tapi pendapat Abang sendiri terkait itu? Ya Prabowo kelihatannya terutama dalam soal koruptor. Memang dia seolah-olah ngancam ya. Tapi aku lihat itu sebetulnya sebagai semacam trik aja tuh, gimmick bahwa gue mau kejar lu, tapi kalau lu bayar, gue diem aja deh. Yang tidak mungkin itu dia seriuskan. Kenapa misalnya? Coba kita bikin asumsi, lu berutang sama gue negara, lu oligarki, gue bilang sama lu, Ji, lu bayar diem-diem di bawah meja, gue nggak perkarakan lu. Sekarang duit yang gue terima itu, gue mesti masukin ke Sri Mulyani APBN.
Kan gue mesti laporin kan. Terima itu kan. Kan nggak mungkin Prabowo ambil sendiri kan. Prabowo mau pakai buat nekannya. Begitu masuk di APBN nanti dianggap bahwa ini udah bayar tapi nggak mau disebut namanya. Bagaimana kalau petugas pajak kirim tagihan pajak pada lu misalnya? Lu kan aku udah bayar tuh. Nah, itu masalah tuh. Jadi kelihatannya Prabowo pada waktu itu dia cuma mau kirim gimmick aja tuh. Dia juga paham bahwa itu dia bisa diimpeach juga kalau ngambil uang itu tanpa undang-undang. Kan nggak ada undang-undang yang bilang bayar tapi tidak dicatat sebagai pemasukan atau sebagai apa? Sebagai hibah dari oligarki kan mesti jelas di APBN kan. Pos pengeluaran itu. Jadi kelihatannya itu ya ekspresi publik aja yang tidak ada efeknya. Karena yang berefek dia akan kejar terutama para pelaku di bidang sawit, nikel, ekstravinda yang sekarang kelihatannya udah mulai masuk tagihan itu. Jadi lu dapat nikel sekian, untung lu sekian, tapi kalau kita breakdown kenapa pajak lu cuma sekian, bayar. Nah itu yang masuk akal. Kelihatannya Prabowo akan lakukan itu. Oke. Dengan cara yang berarti ini adalah murni komunikasi publik Pak Prabowo yang kurang oke. Iya itu bagian dari humor lu, gua kejar lu tapi udah ada. Itu dia nggak hitung konsekuensi undang-undangnya tuh. Tapi ya kalau diterangin ulang pasti dia akan terangin seperti gue. Kan gue cuma asal ngomong tuh nanti Sri Mulyani juga akan kirim dokumen penagihan kira-kira tuh. Ya, kalau dia dengar ini juga dia pasti tiru kita. Tapi kayaknya dia nggak ya. Sorry, Bang Rocky jalan dulu. Dia kelihatannya juga agak kurang apa ya. Gue tuh nangkap kesan tuh Pak Prabowo tuh ingin sekali menunjukkan dirinya sebagai presiden yang istilahnya mau punya legacy baik lah. Nggak pernah tuh saya ngelihat atau gue ngelihat presiden ngundang wartawan. Baik secara tertutup kayak waktu pertama kali ataupun yang terbuka. Waktu itu dilakukan untuk kedua kali. Gue nggak pernah ngeliat itu. Itu sebenarnya adalah indikasi positif sebenarnya. Pada saat yang bersamaan, gue menyayangkan banyak wartawan tidak memanfaatkan itu dengan baik dengan pertanyaan lebih tajam. Tapi ini gue dari tadi gue perhatiin makin lama makin serius loh cara kita berdiskusi, cara lu nanya gitu. Kenapa memang? Nggak ada komikanya lagi ini. Oh iya, nggak itu mah biar lu aja yang lucu Bang. Ya kalau gue lucu sendirian ya gue bubarin nih. Ya jadi. Oke. Jadi apa namanya? Tapi pada saat yang bersamaan, gue bilang kalau lu diajak ngobrol berjam-jam kayak gitu, wataknya kelihatan. Dan Pak Prabowo itu watak yang mengkhawatirkannya itu adalah curiga bahwa rakyatnya sendiri itu disokong sama asing. Dikit-dikit, oh itu ada yang bayar. Dikit-dikit, oh ini kekuatan asing gitu. Sebagai orang yang kenal dengan Pak Prabowo, menurut lu tuh apa sih yang mendasari itu di kepalanya Pak Prabowo? Ya, yang dibayar asing bukan rakyat, negara justru kan. Kita berutang pada asing kan. Makanya kan. Ya justru itu. Jadi ada semacam radar Prabowo bahwa 98 itu kerjaan asing. YLBHI, kontra segala macam itu, dana-dana asing tuh. Lalu ada ketentuan bahwa semua dana asing itu harus melalui negara akhirnya tuh. Ada assignment dari negara. Jadi trauma itu kelihatannya masuk dalam memori sang presiden. Ini asing tuh. Padahal kalau kita lihat siapa yang disebut asing di sini? Greenpeace. Siapa? Amnesty International. Dia bukan asing. Dia lembaga dunia di mana kita comply dengan aturan-aturan hak asasi manusia. Greenpeace kita comply dengan seluruh aturan conference Paris, Glasgow segala macam kan. Jadi Prabowo kurang di brief oleh timnya bahwa lembaga-lembaga ini justru bagian dari aktivitas demokrasi di Indonesia. Kan itu dasarnya tuh. Masa Greenpeace dianggap asing loh, kita justru melindungi lingkungan dengan memakai mulut Greenpeace kok. Bang, ini kan kita udah panjang banget nih keluar dari durasi. Ini kelihatannya kita mau nyampe ke pertanyaan terakhir. Oke. Tapi ini permainan juga masih jauh. Mungkin gua anggap resign aja. Oke, remis itu. Ya, kita sudahi. Gue punya pertanyaan terakhir sebenarnya. Yes. Waktu Bang Rocky diundang sama Pak Dasko, itu pembicaraannya tentang apa? Tentang semua isu yang tidak boleh dibicarakan. Ya, kita bicara semua isu yang tidak bisa dibicarakan. Ya bocoran-bocoran kecil ya oke lah tuh.
Tapi kalau bocoran kecil kan orang mau cari bocoran lebih besar tuh. Ya Dasko mengerti bahwa keadaan kehidupan Indonesia ini harus melibatkan seluruh komponen, kalau pakai bahasa teknik komponen bangsa itu. Jadi Dasko ingin bercakap-cakap dengan masyarakat sipil tuh. Kan kita tahu Dasko ngerjain semua hal tuh. Dia bisa selesaikan semua hal secara efektif. Tapi dia mesti dapat juga semacam countervailing argumen tentang apa yang sudah dilakukan oleh Presiden. Jadi kita bicara di situ, gue diskusi dengan Dasko dan ya itu diskusi yang membutuhkan pendalaman terhadap berbagai macam isu itu. Isu apa aja? Ya isu Jokowi udah pasti bicarain di situ. Isu ya proyek-proyek strategis Presiden Prabowo. Isu apa lagi? Isu ya intrusi politik global. Jadi baca semua tapi secara konseptual. Nggak ada isu yang spesifik tentang orang di situ. Kalaupun ada, gue nggak akan kasih tau lu. Oke. Sekilas sama penonton mungkin akan dianggap, wah Bang Rocky nggak menjawab pertanyaan nih. Tapi dengan tidak menjawab pertanyaan sebenarnya juga jawaban tersendiri. Bang Rocky terima kasih banyak thank you. atas waktunya. Bro, Thank you. Let's go, mari kita cabut. Mana raja lu ini gua. Hancur nih. Thank you Bang.